tidak ada tanda sama sekali. Ada kodok. Lihat. Ada kodoknya. Ya, takut. Sembuco doyong di depannya. Cukup tinggi. Mudah-mudahan tidak hilang ini. Karena menurut cerita sembuco ini pohon yang tahan lama, kemudian selalu basah, kemudian ada bunganya yang mengeluarkan bau wangi. Ini yang jatuh itu juga, dan bunganya ini istimewa, selalu berbunga di sepanjang musim. Ini keistimewaan kambujo, makanya orang-orang dulu menanam sembujo ini untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kambuja atau sembujo di depan makam Mbah Yai Muhammad Hasan, orang yang dalam cerita rakyat Karanggebang sebagai seorang yang mengawali dakwah agama atau pendidikan agama di Desa Karanggebang. Walaupun sebelumnya sudah banyak yang berada di Desa Karanggebang menurut cerita, tapi beliaulah yang pertama membangun masjid untuk pendidikan masyarakat tentang agama, sekaligus tempat untuk berdoa dan menyebarkan ajaran-ajaran agama dari masjid tersebut. Dan sampai saat ini masjid Karanggebang sudah mengalami perpindahan yang ketiga kalinya. Bahwa ini nampak masjid, ini adalah masjid yang dibangun ketiga kali. Jadi ini bukan masjid yang pertama, bukan, ini masjid yang ketiga, tapi lokasinya tidak jauh. Melihat keadaan saja untuk dipindah itu bukan karena apa-apa, tapi karena keadaan atau lokasinya yang kurang memungkinkan. Pertama itu di utara jalan sana, kalau sekarang tepat di baratnya rumahnya Mbah Maulan atau Mbah Juminten. Kemudian dipindah di selatan jalan, persis lurus di selatannya, tepatnya ya di sini nih tempat saya berdiri nih, di sini yang kedua. Kemudian karena di sekitarnya ada pemakaman Parandoro, masa di depan masjid ada pemakaman atau di sekitar ada pemakaman, ini kurang etis, akhirnya masjidnya dipindah ke depan atau agak ke timur. Nah, ini pas di belakang masjid yang kedua ada dua cungkup besar. Yang pertama makam Mbah Muhammad Hasan, itu yang depannya ada pohon sembuco. Yang kedua ini juga ada cungkup, ini konon kabarnya makamnya Mbah Buntoro sama Mbah Mantri Aris. Ini usianya juga cukup lumayan tua. Kalau ada cerita juga Mbah Buntoro itu meninggal di pengasingan, diasingkan oleh Belanda, tetapi juga diberi tenger, istilahnya tanda bahwa beliau adalah orang Karanggebang, maka dibuatlah nisan pemakaman beliau juga di sini, walaupun dalam cerita itu beliau diasingkan oleh Belanda. Itu ada
nama dalam bentuk aksara Jawa yang bisa membaca boleh ngecek, itu tertulis di situ Mantri Aris. Kita lihat dulu yang lain, tapi ini sudah rusak, tulisannya sudah rusak. Ada tulisan Arab yang kurang begitu jelas dibaca lafadznya. Ayah pulang. Oke, ini jelas ini, namun ini lafadz yang jelas tapi tidak menunjukkan siapanya. Nah, kemudian ditulis di situ Mbah Imam Buntoro pakai spidol atau ditulis tangan yang menunjukkan ini Mbah Buntoro. Tetapi yang Arabnya ini kita kurang jelas. Wallahu a'lam. Ini beberapa cerita yang saya dengar. Terus yang tulisan yang satunya ini tidak ada tanda sama sekali. Ada kodok. Lihat. Ada kodoknya. Ya, takut. Apa di dalam situ ada kodok? Ya, makanya Kalau kita pindah lokasi dan mati ke makamnya Mbah Kiai Muhammad Hasan. Ini tandanya ada sembuco doyong di depannya, cukup tinggi. Mudah-mudahan tidak hilang ini, karena menurut cerita sembuco ini pohon yang tahan lama, kemudian selalu basah, kemudian ada bunganya yang mengeluarkan bau wangi, ini yang jatuh itu juga. Dan bunganya ini istimewa, selalu berbunga di sepanjang musim. Ini keistimewaan Kamboja, makanya orang-orang dulu menanam sembujo ini untuk tabarruk atau ittiba dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, yang ketika itu melihat dua makam yang menurut dalam riwayat Rasulullah mendengar ada suara tangisan dari kedua makam tersebut. Yang pertama dikisahkan di situ bukan karena dosa besar, tapi hanya karena atau dalam arti meremehkan, tetapi betapa agama ini sangat peduli dengan hal-hal kecil yang mungkin kita anggap kecil, tapi menurut Rasulullah atau menurut Allah itu ternyata besar. Yaitu kedua orang tersebut, satunya ini ketika kencing tidak menutup diri, artinya agak sembrono saat kencing, mungkin berdiri atau tidak memakai tutup di sekitarnya, atau mungkin zaman sekarang tidak kencing di dalam kamar mandi, gitu aja, kencing di pinggir jalan, mungkin seperti itu. Dan yang kedua ini seseorang yang nangis disiksa dalam kuburan itu karena Yamsi bin Namimah, artinya dia kesana kemari itu hanya mengadu domba umat, mengadu domba biar terjadi gonjang ganjing dan permusuhan antar satu dengan yang lainnya. Makanya diadab di dalam kuburnya. Kemudian karena Rasulullah kasihan dengan kedua orang tersebut, akhirnya beliau mengambil pelepah kurma.
Lalu pelepah kurma tersebut dibelah jadi dua, kemudian yang satunya ditancapkan di kuburan orang yang kencing tidak menutup diri tadi, dan yang satunya lagi ditancapkan di makamnya orang yang yamsi ala namimah tadi, suka adu domba tadi. Maka seketika setelah ditancapkan, keduanya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Kemudian sahabat ketika bertanya dijawab demikian oleh Rasulullah SAW, innahuma yu'adzibani la likibarin. Mereka itu sebenarnya diadab bukan karena sesuatu yang besar menurut mereka, walaupun besar menurut Allah, atau karena kurang peduli saja dengan hal-hal yang besar dan dianggapnya itu sepele. Maka inilah pentingnya orang-orang tua dulu nenek-nenek moyang kita menancapkan beberapa pohon di dalam pemakaman atau pekuburan seperti ini. Sembojo ini juga manfaatnya besar sekali, ditabarukan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena di dalam hadis juga menerangkan, atau dalam Al-Quran juga menerangkan bahwasanya makhluk ini bertasbih, dan di dalam hadis bahwasanya tasbihnya pepohonan ataupun yang lain, semua makhluk yang bertasbih itu kalau di dalam pekuburan tentu meringankan beban siksa bagi penghuni ahli kubur yang disiksa. Dan siksa kubur itu hak, nikmat kubur juga hak. Semuanya tergantung dalam keimanan kita masing-masing. Termasuk orang yang kafir itu disiksa dalam kubur itu juga hak, dan tidak mendapatkan keberkahan daripada pohon yang ditanam itu juga hak. Makanya tidak bisa ditanyakan, kalau memang pohon ini bertasbih tentunya orang-orang kafir pun diringankan siksanya, bukan, karena tidak memenuhi syarat dari orang-orang yang di dalam Islam itu disebut kafir untuk mendapatkan balasan dari kebaikan apapun di dunia. Karena memang syarat untuk mendapatkan itu adanya Islam dan iman. Kalaupun nggak percaya, kalau seseorang tidak percaya bahwa pohon ini bertasbih, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bahwasanya apapun yang diciptakan Allah itu bertasbih, dan dengan tasbihnya itulah semua makhluk ini mendapat kehidupannya masing-masing sesuai sabda Kanjeng Nabi. Kalau tidak beriman tentunya berbahaya. Mungkin suatu saat besok meninggal karena dia tidak percaya di dunia dan syaratnya itu memang Islam dan iman, maka dikhawatirkan ketidakimanannya ini membuat pohon atau sesuatu makhluk yang bertasbih ini tidak bermanfaat bagi dirinya saat dia nanti meninggal di alam barzah atau di dalam kubur. Dia terhalang karena ketidakimanannya. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah akan mendapat balasannya. Ini penting sekali kita lestarikan pohon-pohon yang seperti ini ya, dengan alasan apapun. Ini merupakan itikat baik daripada para nenek-nenek kita terdahulu, nenek moyang kita terdahulu, para muassis pendiri desa Karanggebang dalam menanam pohon tersebut. Jadi husnudzon kita kepada mereka juga merupakan tanda bukti kepedulian kita kepada mereka dan keimanan kita kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, apapun yang saya sampaikan ini adalah merupakan sesuatu yang pada dasarnya kami kembalikan kepada keimanan masing-masing. Kalau memang orang ini tidak beriman atau tidak percaya, ya ini juga kami serahkan kepada masing-masing. Kami serahkan kepada masing-masing, dan
apa yang menjadi keputusan kita di dunia ini, baik iman atau tidak iman, percaya dengan dawuhnya Rasulullah ataupun firman-Nya Allah, maka semua ada balasannya masing-masing. Mungkin sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk sementara kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.